Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Ibu absen dulu ya. Ajeng, Hadir. Arman, Bintang, Hadir. oke, Jaid, Hadir. Sinta, Hadir. Jidni, Hadir. oke, Biaj. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Selanjutnya kita berdoa dulu. Ibu yang pimpin ya. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, selanjutnya ibu mau bertanya. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran di hari kemarin tentang apa? Bunyi. Tentang bunyi. Kalau misalnya hari ini kita akan belajar IPS tentang peta. Oke, ada yang tahu tidak fungsi peta untuk kehidupan sehari-hari? Ada. Coba Putri. Untuk menunjukkan alamat. Bagus. Selanjutnya kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Ada yang tahu tidak apa pengaruh kondisi geografis Indonesia bagi kehidupan bangsa Indonesia? Ada. Coba Bintang. Budaya Indonesia semakin beragam. Iya, bagus. Budaya Indonesia semakin beragam. Jadi kalau misalnya minggu kemarin kita belajar tentang bunyi, sekarang kita akan belajar tentang peta dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Tapi sebelum itu, Ibu mau menyemangati kalian dulu. Semangat tidak belajarnya? Semangat! Oke, Ibu mau kita tepuk semangat boleh? Boleh. Tepuk semangat. Semangat. Iya, karena kita belajar Indonesia, geografis Indonesia, Ibu mau kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, sampai akhir menutup mata. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya Ibu mau menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita harus mampu mengetahui tentang pengertian peta, jenis-jenis peta. Lalu selanjutnya kita harus tahu bagaimana kondisi geografis Indonesia dan nanti lewat diskusi kita mengetahui tentang apa sih pengaruh kondisi geografis Indonesia yang strategis. Bisa tidak? Bisa? Bisa tentunya. Selanjutnya coba perhatikan PowerPoint. Nah, di sini Ibu akan tampilkan problem atau masalah. Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Ini yang harus nanti kalian pecahkan, ini yang nanti kalian diskusikan. Selanjutnya, oke. Wah, peta apa ini? Peta Indonesia. Oke, ada yang tahu tentang apa itu peta? Ada. Oke, Bintang. Apa? Gambaran muka bumi di atas kertas. Bagus, gambaran permukaan bumi di atas kertas. Kalau ini gambaran apa ya ini? Negara mana ya ini? Indonesia. Ini merupakan gambaran bumi Indonesia. Ada Pulau Jawa. Kita tinggal di pulau mana?
Jawa, yang itu ada Sumatera. Jadi ini gambaran. Kita tidak usah ke Sumatera, cukup lihat di sini. Kita tidak usah ke itu Kalimantan, lihat saja di peta karena peta merupakan gambaran permukaan bumi di atas kertas. Komponen-komponen peta. Coba ada apa saja komponen peta? Judul. Apa lagi? Insert. Petunjuk arah, simbol, legenda. Apa lagi? Semua ini merupakan bagian-bagian dari peta. Ada judul peta. Kalau misalnya peta Indonesia berarti judulnya peta Indonesia. Kan film juga ada judulnya. Nah, peta juga ada judulnya. Lalu di sana ada insert. Nah, yang menunjukkan itu. Terus ada penunjuk arah, mana arah timur, mana arah barat, mana utara. Selanjutnya ada simbol, ada legenda, simbolnya. Oh iya, ini menyimbolkan ada gunung misalnya. Kalau simbol warna ini ada apa? Ada jalan, Bu. Simbol titik ada apa? Terus misalnya jembatan, simbolnya apa, Bu? Terus ada yang hijau-hijau, cirinya ada hutan misalnya. Nah, jadi dijelaskan lewat simbol-simbol dalam peta itu bahwa di daerah yang ada petanya itu ada apa saja. Apakah ada jalan, apakah ada gunung, atau ada jembatan, atau ada misalnya lautan. Itu adalah keterangan dari simbol. Nah, ini bagian peta. Selanjutnya jenis peta. Jenis peta ada peta umum dan nanti ada peta khusus. Kalau peta umum itu menggambarkan yang umum, misalnya ini peta Indonesia, daerah, suatu daerah. Atau misalnya peta Sumatera, peta Sumatera itu menggambarkan suatu daerah. Kalau misalnya peta umum, tuh gambarnya berputar. Nah, kalau misalnya peta khusus atau peta tertentu adalah contohnya seperti peta curah hujan. Jadi kalau peta ini suka ada di TV, disajikan peta di Tasikmalaya mau hujan. Nah, lihat petanya mana saja yang hujan. Beda ya, yang tengah bagaimana itu topinya lucu sekali, yang bawah itu pakai kucrit. Nah, ini akibat strategis Indonesia itu mengakibatkan budayanya berbeda-beda. Kok berbeda ya? Memang seperti itu. Tapi tidak apa-apa karena lewat perbedaan itu kita masih tetap satu bangsa Indonesia. Selanjutnya silahkan kalian mencatat ini problem atau permasalahan yang harus kalian diskusikan. Karena minggu kemarin Ibu sudah mengelompokkan kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Makanya tempat duduknya seperti ini. Jadi ada yang tidak hadir satu orang jadi cuma berdua, nggak apa-apa. Jadi ini sudah dikelompokkan di minggu kemarin dan sekarang silahkan kalian kerja kelompok, bekerja sama untuk menyelesaikan yang ada di depan. Ditulis dulu, dikerjakan dan Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan. Bisa Ibu berikan buku paket. Silahkan dikerjakan. Dibaca petunjuknya, LKPD-nya, lalu dikerjakan. Tadinya. Tulis dulu soalnya. Ya, tulis. Nih.
Nama kelompoknya ditulis dulu boleh. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya di sini. Ditulis dulu nama kelompoknya. Di sini. Dah. Ya. Sok ininya ditulis di buku catatan. Cari jawabannya, diskusikan. Ya, ada kesulitan? Tidak. Ya, bagus. Sudah. Nih, udah ditulis yang ini? Udah. Ya. Hari Jumat pakai kopiah ya. Jadi ganteng-ganteng. Ada kesulitan? Tidak, bagus. Ada kesulitan? Tidak, bagus. Dilanjut. Ini sudah ditulis nama kelompoknya. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Lanjut ya. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan, bisa didiskusikan ya. Kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan ke ibu, boleh didiskusikan. Yuk, ada kesulitan?
Tidak. Bagus. Dilanjut. Persiapan ya, kita presentasikan hasil diskusi kita ke depan per kelompok. Kita beritahu teman-teman kita, ini presentasi hasil kita, ini hasil diskusi kita. Nanti presentasi ke depan dipersiapkan. Udah siap untuk presentasi? Ya. Oke, mana kelompok 1? Ini. Mana kelompok 2? Itu. Kelompok 3? Yang itu. Kelompok 4? Yang itu. Oke, karena sudah siap untuk presentasi, Ibu panggil untuk kelompok 1. Silahkan presentasikan ke depan. Oke. Pakai kopi ya. Coba silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana pengaruh geografis Indonesia bagi kehidupan rakyat Indonesia? Pengaruh letak geografis Indonesia bagi kehidupan masyarakat Indonesia yaitu mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Akibat angin muson barat dan angin timur, musim itu berpengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia dalam mata pencaharian seperti petani dan perkebunan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah mengerti? Sudah. Bagus tidak presentasinya? Apa tadi katanya? Adanya 2 musim. Musim apa saja? Musim hujan dan musim kemarau. Nah, kalau sekarang lagi musim apa? Hujan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan. Bagus. Kebetulan ya, sekarang kita musim hujan. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia bagi kehidupan rakyat Indonesia? Pengaruh letak geografis Indonesia bagi kehidupan yaitu Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Banyak pedagang dari luar negeri yang singgah dan berdagang di Indonesia melewati jalur laut. Karena jalur Indonesia strategis, akhirnya para pedagang datang untuk berdagang di Indonesia. Ini berakibat pada peningkatan keuntungan bagi pemerintah dan meningkatkan kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia. Dan keuntungan lainnya adalah bisa memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tidak? Bagus. Apa tadi katanya? Jalur perdagangan. Jadi lewat strategis Indonesia menjadi jalur perdagangan. Orang datang ke kita untuk berdagang dan kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Bagus tidak? Bagus. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2.
Kelompok 3. Yuk ke sini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia bagi kehidupan rakyat Indonesia? Pengaruh letak geografis Indonesia bagi kehidupannya itu terjadinya percampuran budaya di Indonesia. Budaya yang baru masuk ke Indonesia dan bercampur sehingga terjadi banyak bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda di setiap penjuru Indonesia. Seperti contoh, ada berbagai macam tarian tradisional dari berbagai daerah. Juga ada lagu-lagu daerah yang berbeda dari setiap daerahnya. Dan kebiasaan adat istiadat yang berbeda. Contohnya seperti cara pemakaman di adat Toraja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Mengerti tidak? Nah, apa katanya? Perbedaan kebudayaan, ada banyak tarian, ada banyak istiadat. Contohnya, benar. Contohnya pemakaman di Toraja. Bagus tidak? Bagus. Oke, tepuk tangannya dong. Silahkan. Kelompok terakhir, kelompok 4. Wah, ini tinggi-tinggi ya. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia bagi kehidupan rakyat Indonesia? Pengaruh letak geografis Indonesia bagi kehidupan yaitu Indonesia jadi kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Itu menyebabkan Indonesia jadi kaya akan sumber daya alamnya dan menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi katanya? Jadi kaya sumber daya alam. Katanya karena Indonesia yang geografis ini, Indonesia menjadi kaya, apalagi kaya akan sumber daya alamnya. Mengerti tidak? Mengerti. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Ibu ucapkan terima kasih untuk semua kelompok dan Ibu minta untuk membacakannya lagi dari masing-masing kelompok. Coba kelompok 1 dibacakan tadi jawabannya apa? Pengaruh letak geografis Indonesia bagi kehidupan masyarakat Indonesia yaitu mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Akibat angin muson barat dan angin timur, musim itu berpengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia dalam mata pencarian seperti petani dan perkebunan. Oke, bagus. Jadi adanya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau akibat adanya 2 angin muson. Silakan kelompok 2, tadi apa Cenah? Pengaruh letak geografis Indonesia bagi kehidupan yaitu Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Banyak pedagang dari luar negeri yang singgah dan berdagang di Indonesia melewati jalur laut. Karena jalur Indonesia strategis, akhirnya para pedagang datang untuk berdagang di Indonesia. Ini berakibat pada peningkatan keuntungan bagi pemerintah dan meningkatkan kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia, dan keuntungan lainnya adalah bisa memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi di Indonesia. Iya, akibat strategisnya Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional dan itu menguntungkan. Kelompok 3. Tadi apa katanya Rai? Pengaruh letak geografis Indonesia bagi kehidupannya itu terjadinya percampuran budaya di Indonesia. Budaya yang baru masuk ke Indonesia dan bercampur sehingga terjadi banyak bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda di setiap penjuru Indonesia. Seperti contoh, ada berbagai macam tarian tradisional dari berbagai daerah. Juga ada lagu-lagu daerah yang berbeda dari setiap daerahnya. Dan kebiasaan adat istiadat yang berbeda, contohnya seperti cara pemakaman di adat Toraja. Iya, jadi ada perbedaan budaya dari segi budayanya, pemakamannya juga berbeda berbagai daerah. Coba bagaimana kelompok 4, Sherin? Pengaruh letak geografis Indonesia bagi kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia jadi kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Itu menyebabkan Indonesia jadi kaya akan sumber daya alamnya dan menguntungkan bagi rakyat Indonesia.
Indonesia jadi kaya akan sumber daya alamnya dan itu menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Bagaimana, sudah mengerti semuanya? Ibu senang sekali karena kalian sudah mampu menjawab semuanya, berdiskusi dan presentasi. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Sudah mengerti materinya? Sudah. Oke, ada yang mau bertanya? Ada Ajeng mau bertanya? Silahkan. Apakah letak geografis Indonesia memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia? Apakah letak geografis Indonesia memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia? Ada yang mau jawab? Rai mau? Silakan. Banyak para pedagang datang ke Indonesia. Iya, tentu saja. Katanya karena banyak para pedagang yang datang ke Indonesia. Ada lagi? Serin mau? Sangat menguntungkan karena budaya kita jadi beragam. Iya, sangat menguntungkan karena budaya kita jadi beragam. Oke, Ibu mau simpulkan, kita sama-sama simpulkan ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang peta. Peta itu apa tadi katanya? Gambaran bumi di atas kertas. Apa saja bagian-bagian peta? Ada judul, apa lagi? Legenda, apa? Skala, terus apa lagi? Simbol, terus indeks, sumber peta. Terus letak geografis Indonesia terdiri dari 2 benua. Benua apa saja? Asia dan Australia. Terdiri dari 2 samudra. Samudra apa saja? Hindia dan Pasifik. Lalu dampak dari Indonesia yang strategis itu apa saja tadi? Indonesia, Indonesia jadi kaya akan sumber daya alam, terus menjadi jalur apa? Perdagangan internasional, lalu budayanya beragam dan juga menjadi budayanya menjadi banyak, tariannya banyak, kebiasaannya banyak, dan salah satunya pemakaman di adat Toraja. Sudah mengerti? Sudah. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, karena kalian sudah paham, sudah mengerti, Ibu mau mengadakan evaluasi. Ya, Ibu bagikan nanti soalnya, silakan dikerjakan masing-masing. Kalau tadi kelompok, kalau sekarang silakan kerjakan masing-masing. Tapi Ibu kumpulkan dulu buku paketnya, boleh? Kumpulkan dulu LKPD-nya, silahkan. Yuk. Ya, terima kasih. Ibu berikan evaluasi untuk mengetahui kemampuan kalian. Jawabannya di sini boleh. Langsung di sini jawabannya, boleh pakai patlot, boleh pakai pulpen. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan. Ya, duduk lagi yang sudah. Terima kasih. Duduk lagi yang sudah, terima kasih. Sini, udah. Baik, untuk duduk, silahkan duduk. Oke. Terima kasih untuk hari ini sudah mengerjakan. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian, tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau kita berdoa dulu. Ibu yang pimpin ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.